Hai, kali ini aku bahas tentang gap year atau swasta ya. Mungkin dua hal itu yang benar-benar kamu lagi bingungin, karena dua hal itu yang benar-benar bakal mempertaruhkan gitu ya ke depannya. Pilihan kamu hari ini tuh bakal mempertaruhkan ke depannya. Kalau misalnya buat teman-teman yang udah berusaha berkali-kali, tapi hari ini belum waktunya buat diberikan rezeki PTN ataupun perguruan tinggi idaman itu merupakan suatu kekhawatiran gitu. Aku dapat beberapa jawaban dari komentar Instagram nih kan aku nanya kayak pilih gap year atau swasta. Ternyata tanpa diduga-duga jawabannya itu adalah lebih banyak yang pengen pilih swasta di 55%. Wow. It's not expect ya, tapi ya there's the choice for ourselves gitu. Jadi masing-masing pasti punya pilihan. Dan banyaknya sih jawaban-jawabannya kenapa pengen swasta? Karena ya ada swasta yang bagus dan buka pendaftaran. Ya it's okay. Terus ada pilih gap year karena keuangan orang tua kurang memadai gitu. Jadi tetap memperjuangkan PTN. Terus ada juga yang pengen gap year karena pengen nge-improve diri dengan cara ikut volunteer, terus ningkatin bahasa Inggris dan lain-lain. Itu juga bagus kok gitu. Terus ada juga yang katanya udah dapet kerjaan, jadi sambil nyiapin juga buat PTN-nya sambil cari uang gitu buat biayain kuliahnya. Itu benar-benar keren ya teman-teman. Terus ada juga yang berpendapat bahwa lebih baik di jurusan kita inginkan. PTN tuh kayak sebatas wadahnya aja gitu. Ya itu juga nggak salah. But ya in basically tempat kuliah atau kampus itu adalah tempatnya teman-teman buat berproses menjadi yang lebih baik. Kampus itu nggak mendiskreditkan bahwa kamu itu akan menjadi mahasiswa yang super kalau misalnya kamu di kampusnya diem dan lain-lain, tapi ya gitu. Semua itu tergantung diri kamu juga. Mau masuk PTN A, B, C, kalau misalnya kamu luar biasa, kamu tetap jadi berlian. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita dengerin cerita dari Haris. Keep on watching. Kali ini Rata mau sharing nih sama seorang fighters. Dia namanya Haris. Dia merupakan salah satu pejuang gap year tahun lalu dan akhirnya tahun ini tuh dia dapat kata selamat gitu. Nah, sekarang kita kepo-kepoin yuk tentang Haris. Nah, buat Haris, sekarang silakan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Haris Septian, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Purwodadi. Aku asal dari Subang, Jawa Barat. Awalnya tuh aku tuh ada cita-cita pengen masuk Universitas Indonesia jurusan kimia. Namun qadarullah, alhamdulillah lolosnya di Universitas Trunojoyo jurusan Ilmu Kelautan. Alhamdulillah. Nah, oh itu jadi awalnya tuh pengen banget ke UI gitu ya? Hmm, akhirnya ke Madura, nggak apa-apa lah ya, mungkin emang rezekinya. Nah, waktu itu Haris pernah kayak dilanda kebingungan gitu nggak sih, kayak milih antara gap year atau swasta gitu? Dulu tuh pernah waktu ya pasti pernah kayak dilanda kebingungan kayak milih gap year atau swasta gitu kan. Habis itu kayak ngeyakinin diri sendiri bahwa habis itu mikir lagi kan faktor finansial keluarga Aris itu kayak gimana kalau misalnya di swasta maupun kalau harus pilih swasta itu apakah orang tua sanggup gitu kan. Meskipun beasiswa kan di swasta tetap aja bayarannya tetap lebih besar, jadi harus meyakinkan diri bahwa insya Allah suatu saat nanti dengan Haris gap year Haris bisa lolos di perguruan tinggi negeri yang mana biayanya tidak terlalu tinggi, jadi orang tua Haris juga nggak terlalu terbebani seperti itu. Oke, jadi ada suatu keyakinan yang membuat Haris semakin pede gitu ya dengan gap year-nya gitu. Nah, berarti kan gap year-nya itu 1 tahun ya. Selama 1 tahun itu, kira-kira kamu tuh kayak bikin list targetan buat, oh dua tahun? Wow, luar biasa. Sangat Ya, kuat ya. Jadi itu tuh kamu tuh, kan PTS tadi nggak dipilih tuh. Kayak maksudnya kerja dulu. Kerja atau ada kesibukan lain atau emang persiapan banget buat PTN aja? ada kesibukan lain juga persiapan sama PTN tapi nggak kerja, nggak sempat kerja.
Oh, Pernah kerja cuman jadi harian lepas doang. berarti selama 2 tahun itu Haris tuh kayak mempersiapkan buat masuk ke perkuliahan aja ya. Terus kan pasti nih kayak omongan tetangga, terus kayak ada apa ya, mungkin teguran dari orang tua selama tahun pertama GPR ternyata nggak lulus, dan akhirnya tahun kedua itu gimana sih kayak Haris tuh menghadapinya gitu? Kalau misalnya dari orang tua sendiri itu alhamdulillah nggak pernah ngejudge atau nggak pernah nge-push Haris buat harus lulus atau gitu. Jadi orang tua selalu menyemangati Haris di belakang Haris dengan doa-doa, semangat nyemangatin Haris maupun langsung ataupun tidak langsung kayak gitu. Tapi kayak faktor lingkungan sih kayak lingkungan kayak tetangga atau saudara-saudara Haris itu kayak nyinyir-nyinyir kayak gitu. Tapi Haris tuh kayak di dalam hati itu udah ya kayak gini Haris udah tahu kalau kayak gini tuh pasti kalau gap year atau kayak gini tuh pasti berat banget gitu kan melewatinya. Nah Haris tuh udah siapin mental buat itu semua, jadi pas Haris ketemu orang-orang yang kayak gitu, bahkan ada yang bilang di depan Haris kayak gitu anak nggak tahu diri kayak gitu kan. Jadi Haris senyumin aja, udah siapin mental juga, alhamdulillah lewat bisa lewatin itu semua dengan mudah, alhamdulillah. Kan Haris tadi bilang 2 tahun kuliah kan? 2 tahun gap year tuh. Nah, gap year tahun pertama emang bener-bener gak keterima di manapun atau mungkin keterima di suatu perguruan tinggi tapi nggak nerima, apa gimana? Di situ kan tahun pertama 2018 SNMPTN, SBMPTN, Mandiri PTN, SPAN PTKIN, sama PMDKPN itu ikutan dan semuanya nolak Haris. Nah saat itu tuh Haris down banget ya. Jadi bener-bener down sampai Haris tuh bingung mau ngapain. Ya udahlah pesantren aja waktu itu 6 bulan buat nenangin diri Haris. Abis pesantren Haris fight lagi, belajar lagi buat SBMPTN 2019 waktu itu. Berarti tahun pertama di pesantren aja gitu ya buat nenangin diri, baru ikutan lagi kayak UM-UM, tapi mungkin belum rezekinya gitu ya. Iya. Nah, di 2020 SBMPTN ikut, berarti pilihan univnya apa? UTM dua-duanya atau gimana? Pilihan univnya yang pertama Universitas Brawijaya, yang kedua UTM. Oke, UB sama UTM. Jadi nggak ngincer UI lagi ya? Enggak. Nggak. Itu kayak menyesuaikan kemampuan Tapi UI. setelah lihat dari nilai-nilai TO apa gimana tuh? Nah, iya, jadi itu kan tahun pertama ngincer UI, tahun kedua ngincer UI lagi, tahun ketiga kayak udah hopeless banget gitu kan. Ya udah, yang penting jurusannya harus ada fashion di sana dan enggak dan memudahkan Haris buat masuk, karena ini kan tahun ketiga Haris, berarti kan tahun kedua Haris buat fight dan ini tuh tahun terakhir gitu. Jadi mau nggak mau Haris harus lulus gitu, bisa gak bisa harus lulus gitu. Jadi Haris milih UB sama UTM di jurusan yang peminatnya alhamdulillah kurang banyak. Strategi juga sih teh. Peminatnya kurang banyak tuh, berarti ketatannya tuh lumayan besar gitu ya, nggak kecil ya. Jurusan apa sih? Terus nilai UTBK-nya berapa nih bisa lolos di UTM jurusan tersebut? Di UTM harus jurusannya ilmu kelautan kan. Nilai UTBK-nya tuh 512. Oh, 512. Lumayan sih ya. Sekarang Nilai tertingginya apa? Apa sama apa? PU PU, ya kayaknya. kalau nggak salah nilai tertingginya PU PBM kayaknya ya. sama yang baca itu. Oh iya benar kan. PU sama PBM. Jadi secara bobot juga udah bener sih. Strateginya juga mantep lah. Ini kan tahun ketiganya keterima nih. Alhamdulillah walaupun pilihan kedua. Perasaan keluarga, perasaan diri sendiri, orang-orang terdekat. Kira-kira yang Haris rasain tuh apa gitu? Kayak waktu itu kan itu kan asar ya teh. Jadi waktu itu tuh Haris di sini nyeritain aja waktu bukanya ya teh. Itu mau buka pengumuman tuh maghrib supaya si bapak tuh udah ada di rumah, jadi buka bareng-bareng gitu. Tapi Haris tuh penasaran banget, terus tadinya juga karena saking nervousnya mau ikutan yang dibukain teh Reta itu, cuman nggak jadi karena takut nggak lolos nanti malu gitu kan. Ya udah, jadi nggak jadi di itu sendiri, jadi dibuka sendiri. Nah Haris tuh iseng-iseng, terus webnya kan down banget. Haris tuh ditinggal wudhu aja, tinggal wudhu mau sholat asar. Pas abis sholat asar tuh Haris mau ke masjid tuh lihat dulu HP. Nah di situ halamannya udah ganti.
halamannya kok rada asing gitu kan, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya merah-merah gitu kan, terus ada barcode-nya juga. Alhamdulillah itu ada tulisan selamat Anda dinyatakan lulus di SBMPTN LTMPT 2020. Itu kayak speechless banget, diem liatin HP gitu, kayak habis itu lari kasih mama di kamar masih tidur siang gitu kan, langsung bangunin mama, langsung peluk kayak nangis. Si mama tuh linglung gitu kan, kenapa ini nangis gitu kan. Habis itu Haris jelasin gini-gini bla bla bla, si mama juga ikut nangis. Terus langsung telepon, si bapak kan lagi ngojek, langsung ditelepon, langsung pulang, itu langsung kayak dipeluk gitu, terima kasih bapak udah mau nganterin Haris gitu kan. Terus teman-teman juga, guru-guru juga Haris kabarin, alhamdulillah semuanya seneng semuanya, sama keluarga juga. Alhamdulillah bangga banget gitu ya orang tua setelah perjuangan Haris 2 tahun tuh berjuang. Tapi berarti rantau ya ntar ya ke Madura ya? Iya, soalnya itu sengaja teh pilih yang jauh itu kayak pengen ngepakin sayap gitu, pengen melebarkan sayap ceritanya, pengen melebarkan sayap. Iya benar. Jadi nggak hanya di Jawa aja gitu kan, PTN-PTN bagus, kamu juga harus buktiin nanti di UTM juga bisa jadi yang terbaik gitu, karena bukan di mana kampusnya kamu masuk, tapi gimana kamu bisa berkembang positif di dalamnya. Dari Rais, kira-kira apa sih pesan berharga selama gap year 2 tahun dari Haris, apa yang ngerasa Haris tenang gitu dalam diri, terus apa yang Haris pelajari selama gap year? Satu-satu ya, berarti pesan dari Haris buat yang gap year. Yang pertama, yang pasti jangan pernah menyerah. Terus jangan pernah menyerah. Kedua, tetap berdoa, tetap tawakal, tetap terus dengan tujuan yang sama, tetap terus jangan, ya intinya jangan pernah menyerah. Terus jangan dengerin omongan-omongan yang enggak yang negatif, itu bisa toksik banget sama kita. Jadi intinya itu sih. Oke, itu buat pejuang 2020 ya, yang gap year gitu. Nah, tapi apa sih yang Haris benar-benar mendapatkan nilai dari gap year-nya gitu? Nilai-nilai apa yang Haris dapat dari gap year? Yang pertama, sabar sih teh. Jadi kayak nilai sabar tuh dapat banget, kesabaran pertama. Yang kedua, bersyukur. Jadi Haris tuh dengan gap year ini jadi tambah bersyukur. Yang kedua, mental juga. Jadi mental Haris dengan gap year ini dibentuk jadi sangat kuat, alhamdulillah. Ikutnya gap year ini, jadi Haris tuh mentalnya jadi sangat kuat, alhamdulillah. Itu yang Haris dapatkan. Oke, satu hal lagi ya. Tadi kan udah pesan buat pejuang 2020 yang yang merencanakan buat gap year. Ini, kalau menurut Haris, misalnya ada orang yang emang belum keterima di mana-mana gitu. Terus dia tuh lebih milih buat swasta aja, karena ibaratnya tuh gimana ya? Ibaratnya tuh kayak malu aja gitu sama lingkungan, jadi kayak stereotipnya takut dikatain jelek, padahal dia tuh nggak minat-minat banget gitu di swastanya. Alhasil dia setengah-setengah ngejalaninnya. Nah, menurut Haris gimana tuh kayak gitu? Apa mending ngikutin si egonya, atau emang mendingan gap year aja gitu? Tapi dia juga nanti takutnya setengah hati juga buat gap year, tapi kalau swasta juga tetap setengah hati. Itu gimana kira-kira kalau dari pandangan Haris yang udah ngerasain gap year? Kan itu konteksnya dia berarti kalah sama ego dia sendiri kan. Nah, kalau kata Haris sih nggak usah itu. Kalau misalnya nggak yakin di PTS, ya mendingan gap year aja, karena gap year juga kita manfaatnya banyak banget gitu kan. Selain kita bisa lebih matang lagi persiapannya, kita bisa lebih fokus lagi buat bikin strategi-strateginya gitu kan. Jadi menurut Haris, gap year itu pilihan yang tepat kalau misalnya ragu ke PTS gitu. Ya, dan lagi mungkin
Setiap orang juga punya pilihan masing-masing gitu ya, jadi dikembalikan lagi ke pilihan masing-masing tersebut. Kalau misalnya ngerasa nyaman dan ngerasa yakin di PTS-nya bisa berkembang lebih baik juga, ya udah nggak apa PTS. Tapi kalau misalnya butuh waktu dan masih bisa buat berjuang di PTN, gap year aja kayak Haris dan akhirnya sukses nih di SBMPTN 2020. Nah, oke gitu aja mungkin Haris. Makasih buat obrolannya, sukses ya di UTM. Semoga dapat IPK bagus nanti dan sampai lulusnya juga dapat karir yang menunjang di ilmu kelautan. Gitu aja dari Reta. Makasih ya Haris. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.